Selamat pagi, salam sehat sejahtera dari Bu Puji. Pagi ini izinkan Bu Puji akan menyampaikan informasi atau tip khususnya di dalam akan menulis skripsi. Ya, siapa tahu pagi ini akan ada yang konsultasi. Jadi memilih bagian atau memilih judul yang akan kita gunakan untuk tugas akhir, ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Bu Puji mengutip pendapatnya Profesor Sucipto bahwa ketika kita akan melakukan suatu penelitian, terutama untuk memenuhi tugas akhir, entah itu skripsi atau tesis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini akan saya sampaikan tipsnya, antara lain kuat. Apa itu kuat? Kuat bukan berarti kuat menghadapi tantangan hidup atau kuat mengangkat beban, tidak. Tetapi kuat ini singkatan. K adalah kemampuan dan kesempatan. Kemampuan di sini meliputi kemampuan akademis dan kemampuan personal. Kemampuan akademis ketika kita akan memilih suatu bagian atau akan melakukan suatu penelitian, maka ditentukan persyaratan akademis. Persyaratannya itu biasanya berupa nilai, gitu ya. Nilainya minimal B begitu. Nah, ini apa? Karena ini untuk menunjukkan kemampuan akademis seseorang. Jadi mengukur kemampuan seseorang secara akademis itu dengan nilai. Nilainya harus bagus, gitu ya. Harus B gitu. Nah, karena ini akademis ini kan akan menjadi syarat formal untuk penulisan suatu skripsi. Kemudian kemampuan personal. Kemampuan personal itu kita mengajak untuk jujur terhadap diri sendiri. Bagian mana yang paling saya kuasai, bagian apa yang paling saya kuasai, saya minati, dan saya bisa mengembangkan kira-kira menjadi satu tulisan. Kalau skripsi ya paling tidak menjadi 70 halaman. Kalau tesis menjadi 110 halaman. Ini perlu kemampuan personal gitu ya. Kemampuan personal itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan ketika kita menerima suatu masukan income tentang pengetahuan, misalnya tentang pidana, tentang perdata, tentang tata negara, tentang bisnis. Itu ada bagian-bagian tertentu yang kita itu ketika menerima itu begitu mudah, ya, begitu mudah untuk kembali mengembangkan, begitu mudah untuk kembali mengolah menjadi sesuatu yang baik, yang lebih besar begitu. Jadi di sini adalah lebih kepada kemampuan personal. Nah, kemampuan personal ini biasanya dipengaruhi oleh rasa ketertarikan, oleh rasa kesenangan gitu ya. Karena merasa senang, merasa tertarik, sehingga mengembangkan sesuatu itu menjadi lebih mudah. Begitu. Ini menjadi persyaratan yang utama, jadi kemampuan akademis dan kemampuan personal. Berikutnya adalah kesempatan. Jadi sesuatu yang akan kita pilih membawa prospek enggak untuk kita? Kesempatan ke depan. Jangan memilih sesuatu yang sudah klise. Jangan memilih sesuatu yang sudah semua orang memilih. Gitu. Tetapi pilihlah sesuatu yang baru. Ini akan menjadi prospek yang lebih baik untuk kita. Ya. Ini biasanya karena apa? Karena datanya banyak, maka pilihlah. Ini kesempatan ini juga berkaitan dengan data. Jadi kesempatan mendapatkan data itu mudah. Kita pilih. Tapi kalau data itu sulit kita dapatkan atau bahkan tidak ada atau terlalu banyak kita menjadi bingung, ya jangan dipilih. Maka kesempatan mendapatkan data dan kesempatan yang kita kembangkan itu membawa prospek yang bagus harus kita perhatikan. Jadi K yang pertama tadi adalah kemampuan dan kesempatan. Yang kedua adalah U, uang. Uang ternyata membawa pengaruh terhadap semua lini kehidupan kita. Untuk sekolah kita perlu uang, untuk kuliah kita perlu uang, untuk penelitian pun kita perlu uang, mencari data pun perlu uang. Maka pilihlah tema itu yang dimana kita memperolehnya tidak perlu terlalu banyak uang.
gitu ya. Terlalu banyak uang, pengorbanan uangnya jangan terlalu banyak. Misalnya saya memilih tema, tetapi temanya itu nanti menghabiskan banyak uang. Ya kalau bisa jangan. Kecuali kalau kita memang sudah mendapatkan dana untuk itu ya. Jadi uang itu sangat berpengaruh. Kemudian selain uang apa? Kesempatan, kemampuan, uang, waktu. Sesuatu yang kita pilih jangan menghabiskan waktu perkuliahan kita. Apalagi kita harus punya prinsip, misalnya S1 harus 3,5 tahun lulus. S2 harus 18 bulan lulus. Jadi waktu ini sangat berpengaruh ketika kita akan menulis suatu tulisan, skripsi, melakukan penelitian, ya, entah itu dengan skripsi atau dengan jurnal, berapa lama waktu yang kita gunakan. Maka waktu harus diperhitungkan. Kemudian selain itu alat. Alat juga sangat menentukan. Alat itu merupakan suatu sarana yang membantu ketika kita melakukan tugas itu. Memilih tugas itu apa? Bisa laptop, bisa kendaraan, atau sarana yang lain ketika kita melakukan suatu penelitian. Ya, jadi sangat membantu sekali alat ini. Kalau dengan laptop punya sendiri kita bisa mengerjakan di mana saja. Tapi kalau harus pinjem atau harus ke warnet, kan kita perlu menata ulang waktu, alat. Dan tenaga yang terakhir, kuat ya. Tenaga jangan dibilang tidak mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Tenaga kita yang kita gunakan, raga kita itu sangat membantu kita melakukan sesuatu supaya semuanya berjalan dengan cepat, sehat. Maka siapkan tenaga. Kalau kita mau penelitian di luar daerah yang jauh atau respondennya yang banyak di beberapa tempat, pasti tenaga lebih besar. Mampu nggak kita? Kalau kita nyuwun sewu, maaf, kalau memang mudah capek, mudah sakit, ya pilihlah yang deket-deket aja, yang tenaganya sedikit. Begitu. Jadi kuat. Kesempatan dan kemampuan, uang, waktu, alat, dan tenaga. Jadi akan memilih suatu topik dalam penelitian, pilihlah yang kita menguasai, pilihlah yang itu berprospek, tapi tidak jadul begitu. Pilihlah yang biayanya sedikit, waktunya nggak terlalu banyak, tenaganya juga cukup. Ya, jadi kalau kita pengen ideal luar daerah, bolehlah, tapi uangnya lebih banyak, waktunya lebih panjang. Kita nasional baguslah, tapi tenaganya harus lebih ekstra, uangnya banyak, waktunya pasti lebih lama. Itulah tips yang harus kita persiapkan manakala kita melakukan atau memilih suatu tema untuk kita kembangkan dalam suatu penelitian. Nah, siapa yang akan mengajukan judul hari ini atau akan memilih bagian hari ini? Mudah-mudahan tips Bu Puji ini boleh berguna. Kalau mau tanya-tanya, boleh loh datang ke Fakultas Hukum Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Terbuka, kalau WA dulu boleh juga. Sekali lagi selamat beraktivitas, salam sehat, semangat, dan sukses selalu. Sampai ketemu di tips yang lain.